Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali dalam program Siraman Kalbu di sore hari. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran saudara-saudara memberkati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang kekal itu. Amin. Untuk sore hari ini saya akan men-share untuk beberapa menit ke depan firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-16 khusus 17, 18, 19. Dan itu berlandaskan firman Tuhan dari epistel untuk minggu yang akan datang ini. Satu hal yang mau saya sampaikan dalam pembukaan diskusi kita ini adalah bahwa firman Tuhan yang disampaikan ini posisinya berada ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir mau masuk ke Palestina atau ke Yerusalem. Mereka ketika itu berada di satu tempat atau satu kota yang namanya Hades. Dan Musa merasa sangat penting untuk meneliti bagaimana sebenarnya keadaan tanah perjanjian itu. Sehingga dia memanggil Joshua dengan Kaleb dan sekaligus mengutusnya untuk menjadi pemimpin setiap perwakilan ke-12 suku itu untuk mengintai, melihat dengan dekat bagaimana kondisi dari semua masyarakat, keadaan tanah, keadaan sosial, keadaan budaya dari masyarakat yang ada di tanah perjanjian itu. Dengan singkat mereka pergi. 12 orang perwakilan setiap suku ditambah dengan Joshua bersama dengan Kaleb. Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwasanya ternyata pandangan Joshua bersama dengan Kaleb selalu mengacu kepada iman percaya mereka, di mana Allah menjanjikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel, sehingga mereka selalu melihat hal itu dari segi Allah dengan cara berpikir yang positif. Mereka melihat begitu indah tanah itu, daerah itu, begitu subur menghasilkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sana dengan buah yang baik, dengan postur keadaan pepohonan yang sungguh rindang dan yang baik. Semua buah-buahan melebihi kualitas buah-buahan yang ada di seantero dunia ini. Perkampungan-perkampungan masyarakat betul-betul kuat, kubu-kubunya indah dan menarik dengan yang lain. Namun di sisi lain ternyata setiap perwakilan ke-12 suku itu melihat, berpikir, bertugas selalu mengandalkan cara berpikir mereka dan bukan bertitik tolak dari perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Mereka melihat bahwasanya begitu kuat kubu-kubu dari perumahan rakyat yang sulit untuk ditembus nanti. Dan ternyata orang Jebus, orang Het, orang Amori yang selama ini ditakuti oleh bangsa-bangsa, itu penduduknya yang menonjol banyak di sana. Dan ternyata orang-orangnya begitu besar-besar. Seperti raksasa, kita tidak akan mampu untuk mengalahkan bangsa itu. Lebih baik mundur kembali ke Mesir. Dengan singkat Bapak Ibu, semua rombongan kembali ke Hades bersama dengan Joshua dan Kaleb. Kini Musa menghadirkan semua perwakilan kedua suku bersama kedua pemimpin itu, Joshua dan Kaleb, untuk memberikan kesaksian masing-masing. Kedua pemimpin itu menyaksikan dengan baik, meyakinkan bahwa mereka akan bisa menguasai. Karena mereka melihat bahwasanya pemimpin-pemimpin yang ada di daerah Palestina, pemimpin suku-suku yang ada di sana, sudah mengetahui
informasi bahwasanya bangsa Allah akan masuk ke daerah itu dan para pemimpinnya sebenarnya telah pergi meninggalkan umatnya. Mereka yakin dengan positif berpikir bangsa Israel akan bisa menguasai daerah itu karena Tuhan telah menjanjikannya. Di sisi lain, ke-12 yang mewakili setiap suku utusan itu mengatakan tidak mungkin dan kita harus kembali ke Mesir. Lalu mereka menangis bersungut-sungut memberontak kepada Musa, yang berarti mereka menodai status mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah yang mau mewarisi janji dan kerajaan Allah. Mereka menangis, mereka meraung, mereka mengatakan lebih baik kita pulang ke Mesir. Apakah engkau Musa mau membuat kami mati konyol di tengah perjalanan ini? Saudaraku, apa yang terjadi? Allah mengetahui keadaan itu. Lalu Allah berfirman kepada Musa, Musa, berapa lama lagi kah engkau bersama dengan umat itu akan menista aku? Berapa lama lagi kah bangsa itu meninggalkan akan aku? Mengapa mereka tidak percaya sementara aku sudah lakukan banyak tanda mujizat di depan mereka? Lalu Allah memberikan kecaman kepada mereka. Apakah aku akan melenyapkan bangsa itu dari permukaan bumi ini dengan menghadirkan penyakit sampar di antara mereka? Hati Musa menangis, sepertinya dia terjepit di antara umat yang besar itu, umat pilihan itu, umat yang kehilangan jati diri sebagai pilihan Allah itu. Dan seolah-olah perasaan Musa juga begitu kecil di hadapan Allah karena dia tidak mampu untuk memimpin umat itu, tidak mampu memaklumkan umat itu menerima segala sesuatu yang diperintahkan Allah melalui dia. Lalu Musa mengatakan, Tuhan, seandainya terjadi yang demikian, apakah bangsa Israel tidak akan semakin goncang iman percayanya? Dan yang terpenting, apakah orang yang ada di Mesir tidak akan berkata, kuat kuasa Tuhannya bangsa Israel tidak sanggup untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian itu? Dikatakan Musa, tambahan dari penyampaiannya itu, permohonannya itu kepada Tuhan, memang Tuhan adalah Allah yang penuh sabar, Allah yang penuh dengan kasih, dan tidak pernah membiarkan dosa manusia tanpa hukuman. Allah adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan umatnya kepada anak-anaknya, kepada generasi yang ketiga, pada generasi yang keempat. Namun Allah adalah Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kasih-Mu yang mengampuni umat ini, yang mengampuni dosa umat ini mulai dari Mesir hingga ke tempat ini senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Itu permintaan harapan Musa kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, itu yang kita lihat dari ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Apa pesan firman Tuhan terhadap kalbu yang mungkin berada dalam sukacita yang kurang sempurna, atau mungkin dalam kalbu yang sudah begitu segar dengan yang lain, atau mungkin hati, jiwa, atau kalbu yang lagi sedikit memberontak melihat keadaan pada saat ini, melihat keadaan kita dalam keadaan yang sungguh-sungguh mungkin terpuruk pada keadaan saat ini. Saudaraku yang kekasih, yang pertama adalah firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh, yang pertama, tidak selalu berpikir negatif dan tidak bersungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, umat Tuhan meski yakin yang dipilih Tuhan dan melihat sisi-sisi positif dalam kehidupan mereka, supaya mereka dengan baik, dengan senang menyikapi, memaknai kehidupan ini, supaya sungguh-sungguh
terlihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Saudara, saya dan kita semua adalah dipilih Allah dalam nama Yesus yang menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini mengajak kita melihat untuk memupuk kalbu supaya tetap segar dan senang pulang dari kerja, masuk ke rumah, bergaul dengan keluarga. Banyak hal mungkin yang dievaluasi, tapi ingat, basic dasar untuk melihat semuanya adalah pikiran yang positif. Jangan biarkan hal-hal yang negatif menguasai hati pikiran saudara-saudara. Karena hal yang negatif menimbulkan perpecahan. Hal yang negatif membuat Tuhan menjadi jauh dari hati dan pikiran kita. Kalbu saudara, pikiran saudara menyimpan yang negatif. Mungkin sore ini, malam hari, tidak akan bisa saudara lalui dengan baik. Mungkin tidur saudara akan terganggu sepanjang malam dan sulit untuk melewati malam nanti hingga pagi esok. Oleh karena itu, berpikirlah secara positif. Sebelum berpikir secara positif, andalkan iman percaya. Seperti Musa, Joshua dan Kaleb yang pergi mengintai tanah perjanjian, mengandalkan janji Tuhan secara positif dan melihat semuanya dengan positif. Bukan seperti utusan ke-12 suku itu selalu mengandalkan pikirannya dan menomorduakan iman percayanya. Memang Rasul Petrus sudah mengatakan bahwasanya iman percaya itu perlu dibenahi dengan ilmu pengetahuan, dan kepada ilmu pengetahuan perlu memupuk atau dipupuk oleh percaya diri, dan percaya diri akan menghasilkan kesalehan, dan kesalehan harus memperlihatkan cinta kasih terhadap semua orang. Artinya adalah setiap saat meresponi hidup ini untuk memupuk jiwa kalbu yang segar, meski pertama mengandalkan iman, tapi iman yang harus disertai oleh akal budi, strategi, dengan tindak tanduk yang lain yang penuh dengan pertimbangan. Yang berikut, saudaraku yang kekasih, yang tidak kalah pentingnya dengan kondisi hidup yang kita alami di dunia ini, di Indonesia ini. Dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa, berapa lama lagi engkau tinggalkan aku? Berapa banyak lagi tanda mujizat yang harus kulakukan di tengah-tengah hidup umat itu? Apakah aku harus membabat mereka dengan hadirnya sampar di tengah-tengah mereka? Dan engkau tetap kubuat menjadi bangsa yang besar? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengajak kita berefleksi, men-flashback kembali kehidupan kita mulai tadi pagi hingga sore hari ini, mulai kemarin hingga hari ini. Manakala ada dosa yang senantiasa kita lakukan berulang-ulang menjadi satu karakter yang tidak disukai oleh Tuhan, membuat kita terpuruk menghadapi pergumulan yang berkepanjangan. Saudaraku yang kekasih, itu maknanya apa buat kita? Agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pikiran, mengandalkan iman. Mohon pengampunan karena Allah Bapa di sorga telah berikan anaknya yang tunggal untuk menyambut orang yang mau minta pengampunan dalam kehidupannya. Biarlah siaran kalbu yang sederhana ini, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi siraman kalbu buat saudara, sehingga merasakan ada kedekatan jiwa saudara bersama dengan Allah, ada kesegaran hidup saudara memasuki pintu rumah, berbaur dengan saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, masuk ke pintu kamar-kamar di rumah dengan kondisi yang tenang, hati yang nyaman, kalbu yang segar, berdoa, merebahkan tubuh kita dengan tidur nyenyak, hingga esok kembali bangun dengan bahagia, dan kita kembali berjumpa dalam pelayanan siaran siraman kalbu di sore hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih dengan sapaan firman Tuhan yang mengajak kami agar senantiasa berpikir positif, agar kami senantiasa
mengandalkan iman percaya kami, dan seterusnya punya pertimbangan hal yang lain dalam kehidupan kami dalam bertindak di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan yang senantiasa mengajak kami untuk melihat langkah-langkah kehidupan kami di hari kemarin, di bulan yang telah lalu, di tahun-tahun yang telah kami lalui, agar kami lebih mampu merangkai kehidupan kami bersama Tuhan yang lebih indah demi untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam saudara-saudara. Berikan uli di luar aku